Puji nama Tuhan, selamat pagi seluruh keluarga besar GPDI Tiberias Bogor. Pada saat pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan Yesus buat setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh kami alami pada saat pagi hari ini.
malam yang gelap boleh kami lalui itu semua berkat kasih karunia Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sucikan, kuduskan kami, berikan kami pengertian yang daripada Tuhan sehingga kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu. Bahkan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, pengurapan yang daripada Tuhan menjadi milik bagiannya, sehingga setiap firman Tuhan yang disampaikan pada saat pagi hari ini boleh memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tema kita pada saat pagi hari ini yaitu dipulihkan selalu dalam hadirat Tuhan, yang terambil dalam kitab Amos 5 ayat 4 yang menjadi ayat pokok kita. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Carilah aku maka kamu akan hidup. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, seberapa sering kita mencari Tuhan di dalam setiap kehidupan kita? Seberapa sering kita merindukan hadirat Tuhan nyata di dalam setiap kehidupan kita? Apakah kita mencari Tuhan ketika kita sedang dalam pergumulan, persoalan, atau mengalami keterpurukan? Tentu tidak, Bapak, Ibu, Saudara. Kita mencari Tuhan harus di setiap saat, di setiap musim kehidupan kita, baik senang maupun susah, baik duka cita maupun bersuka cita, kita harus tetap mencari hadirat Tuhan. Karena ketika semakin sering kita mencari hadirat Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan. Dan kita akan mengalami yang namanya kehidupan baik jasmani maupun rohani. Kita akan mengalami pertumbuhan pesat, bahkan kita akan hidup sama seperti Yesus Kristus. Kita bisa melihat dari pribadi Zakheus yang berusaha mencari Yesus. Zakheus mengalami perubahan di dalam hidupnya karena Kristus. Ketika Yesus datang ke kota Yeriko, ia menjumpai pemungut cukai itu untuk kemudian menginap di rumahnya. Pengalaman perjumpaan itu membuat kehidupannya mengalami hidup baru. Apa saja yang kita pelajari dari Zakheus? Yang pertama yaitu mencari hadiratnya. Kalau kita baca di dalam Injil Lukas 19 di ayat 4 dan 5, di sana dikatakan bahwa maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ada upaya dan giat usaha dari Zakheus untuk berjumpa dengan Yesus. Ia berlari di antara kerumunan yang pada saat itu banyak masyarakat atau orang-orang yang ingin bertemu dengan Yesus. Kita tahu juga bahwa Zakheus adalah seorang yang mungil, orang yang pendek. Dia bukan orang yang pasif, melainkan dia aktif. Bagaimana usaha dia untuk bertemu dengan Yesus supaya Yesus memusatkan perhatiannya kepada Zakheus, dia memanjat pohon ara. Ini adalah suatu usaha yang luar biasa untuk dia mengalami atau mencari hadirat Tuhan. Dan pada saat ini syukurlah bahwa kita sebagai orang percaya boleh mengalami hadirat Tuhan di setiap waktu. Tubuh kita adalah tempat tinggalnya Kristus, tempat tinggalnya Roh Kudus. Kita baca nanti di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Kita dapat menjumpai hadirat Tuhan kapan saja kita mau. Baik pagi, siang, malam, dimanapun kita berada kita bisa bertemu dengan hadiratnya. Asalkan hati kita merindukan Tuhan, merindukan hadirat Tuhan dan jamahan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Dan pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil dari kisah Zakheus yaitu mengalami sukacita. Kita baca dalam ayat 6, dikatakan bahwa lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia akan mengalami sesuatu hal yang baru. Dia akan bersukacita dengan luar biasa. Ada sukacita tersendiri ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Begitu juga dengan yang dialami oleh Zakheus. Dia sangat bersukacita ketika ia bertemu dengan Tuhan. Ia menerima Yesus meskipun orang-orang yang melihatnya pada saat itu bersungut-sungut. Banyak orang yang pada saat itu mengata-ngatai Zakheus.
Karena kita tahu bahwa pekerjaannya adalah seorang pemungut cukai yang dibenci oleh banyak orang. Akan tetapi, hadirat Tuhan yang dialami oleh Zakheus bermanifestasi di dalam pribadinya, sehingga dia sangat mengalami sukacita di dalam kehidupannya. Dan Bapak Ibu Saudara, bagaimana agar sukacita tetap menjadi bagian di dalam kehidupan kita? Kita yang tahu, yaitu mencari hadirat Tuhan. Dan pelajaran yang ketiga yang dapat kita ambil dari Zakheus yaitu menjadi manusia baru. Kita bisa baca di dalam ayat 8. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Perubahan hidup yang terjadi dalam diri Zakheus tidak berhenti pada sukacita yang dia alami. Akan tetapi dia mengalami kehidupan yang baru. Dia rela meninggalkan kehidupannya yang lama dan dia memulai kehidupan yang baru tak kala dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan dia rela mengembalikan 4 kali lipat buat setiap orang yang dia peras. Seorang pemungut cukai disebut seorang pendosa pada masanya. Berubah total, Zakheus berubah total. Yang dulunya dia dijudge oleh orang-orang, dia seorang pendosa, pemeras. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia sangat berubah. Dia meninggalkan kehidupannya yang lama dan dia menjadi hidup baru ketika dia bersama dengan Tuhan. Saya juga percaya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika kita mencari Tuhan, maka kehidupan kita juga akan diubahkan. Kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa, pengalaman-pengalaman pribadi yang di luar pikiran kita akan bisa alami itu ketika kita bersama dengan Tuhan. Terus cari hadirat Tuhan di akhir zaman ini, jangan pernah meninggalkan ibadah, pertemuan-pertemuan ibadah, tetap rindukan Tuhan, karena dikatakan bahwa di dalam Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar akan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kita akan dipuaskan. Apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan kita pada saat ini, kita akan mengalami sukacita, sekalipun permasalahan badai di depan kita, ketika kita bersama dengan Tuhan, kita dapat melaluinya. Jika hidup Zakheus boleh diubahkan, maka saya percaya hal itu juga akan dapat terjadi di dalam kehidupan kita. Kita yang setiap saat mengalami hadirat Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, pasti juga mengalami perubahan yang baik ke arah yang lebih baik. Semakin kita sering memiliki waktu dengan Tuhan, semakin kita sering bersaat teduh, mencari kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, pasti hidup kita akan diperbaharui dari hari sedemi hari. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada saat pagi hari ini. Ajar kami Tuhan untuk selalu mencari Engkau di dalam setiap kehidupan kami, karena kami tahu Engkau adalah sumber kehidupan, Engkau adalah sumber pertolongan di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Mampukan kami terus Tuhan untuk boleh berjalan di dalam kehendak-Mu, dan biarlah kehidupan kami boleh menjadi berkat di sekeliling kami, bahkan di lingkup yang luas Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini. Kami undang kuasa Roh Kudus untuk bertata di hati kami, dimanapun kami berjalan dan berdiri, kami percaya pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, kami siap melangkah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah, oh Roh Kudus.